support channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dari eksterior dari bak skoci penyelamatan di atas kapal. Jadi langsung kita masuk aja yuk ke dalam. Masuk. Teman-teman, ini yang gue duduk di sini tadi, ini adalah pintu masuk. Jadi di depan sini tuh ada banyak peralatan-peralatan di dalam skoci penyelamatan kapal, termasuk di depan gue ini. Jadi di depan gue ini ada salah satu yang ada di dalam skoci kapal. Yuk kita cek satu-satu. Oke, tadi sempat gua review sedikit ya dalamannya. Ini udah gua keluarin barangnya, dulu gua keluarin ya. Jadi tinggal gua kasih tahu nih dalamannya apa aja. Di sini ada spon ya. Mungkin spon ini fungsinya untuk ya bisa menghisap juga air hujan dari luar kalau kita kekurangan air, itu bisa. Atau bisa juga kalau ada terjadi kebocoran, ini buat lap pakai ini bisa. Oke ya. Terus ini ada semacam obat ya. Jadi obatnya tuh obat untuk kita lihat dulu. Jadi untuk obat mabuk laut ya. Jadi di sini Sea Sickness ya. Ini 25 mg per tablet untuk mabuk laut. Karena kapal ini kan kecil, jadi kalau ke laut pasti ya goyang sekali gitu. Terus di sini ada senter ya, ini penting banget senter. Terus ini kaca ya. Jadi kaca itu buat menandakan kalau ada orang lain di kapal lain yang lewat melintasi lifeboat kita atau skoci penyelamatan kita bisa sinarin muka dia untuk menandakan bahwa kita ada di posisi itu. Ini kaca ya. Terus baterai, jadi baterai untuk spare buat senter. Oke, kita tempatin, masukin lagi nih. Terus ada lagi, ini tali ya. Tali ya buat dipakai apa aja sih, bisa buat narik ya, buat ngikat, pokoknya penting, ini penting banget sumpah. Nih taruh. Terus ada lagi ini life raft, lifeboat, SOLAS first aid kit. Maksudnya jadi kalau ada yang kecelakaan atau luka, jadi ini tinggal disobek aja teman-teman. Tapi ini nggak bisa buka juga. Di dalam sih seperti perban, betadine atau obat antiseptik pasti di sini dalamnya. Itu. Nah ini juga ada expirednya. Expirednya sampai Juni 2021. Oke. Terus ini ada lagi. Ini namanya
teman-teman bisa lihat survivor craft distress signal. Jadi dalamnya tuh kita buka dulu. Dalamnya tuh ada 3 jenis ya. Tapi sih sama sih semuanya sih. Yang ini satu, yang ini satu, ya, dan yang ini satu. Nah, jadi isi dalamnya sama sih sebenarnya, semuanya sama, tapi jenisnya begini. Nah, ini namanya live smoke. Ini namanya live smoke. Nah, di sini ada fungsinya teman-teman. Nah, fungsinya di sini. Aduh, ini sumpah panas banget. Jadi ini panas banget ya teman-teman ya, karena memang nggak pernah dipakai. Ya jangan sampai dipakai maksudnya. Kalau dipakai berarti ada masalah gitu dalam pelayaran kita. Di sini ada smoke ya. Jadi ini dilempar ke laut teman-teman. Jadi ini dilempar ke laut, itu lautnya nanti berasap. Jadi menandakan bahwa kita lagi dalam keadaan emergensi meninggalkan kapal dari skoci ini gitu. Terus ada lagi ini namanya red hand flare. Ya. Jadi ini penggunaan juga dari sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nih orang awam terus kita nggak tahu cara makainya gitu, itu kita misalnya ini jatuh barang juga pasti orang tahu karena di sini ada penjelasannya cara pemakaiannya. Ini caranya begini teman-teman. Ini dipegang terus diputar. Nah, ini akan menimbulkan asap buat kalau di laut kita seperti ini. Nah, meminta pertolongan ya, itunya ya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus ini Red Rocket. Namanya para Red Rocket MK8A. Nah, ini dipegang seperti ini, dipegang sini. Jangan ke sini teman-teman. Kalau ke sini nanti ke bawah apinya. Jadi pegang harus begini teman-teman. Ini udah dikasih pegangannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini dipencet apa diputar, dia akan seperti kembang api ya teman-teman. Kalau kayak tahun baru tuh gitu, itu menandakan bahwa orang tersebut ya sedang meminta pertolongan gitu. Oke, itu aja. Balikin. Terus, aduh, ini plastik biasa teman-teman. Nah, ini ada ini ada semacam ini buat sama sih buat tutup covernya skoci ini ya. Jadi ini bisa buat tampung air teman-teman gitu. Sebenarnya tenda kemah juga ada sih kayak gini gitu, cuman ini buat lembut, jadi nampung air ketika air hujan. Nah, ini air hujan jadi ditampung sama air ini gitu. Itu ditampung di atas, terus kita ditaruh atau semacam wadah atau ember. Itu bisa kita pakai buat mandi atau buat yang lain gitu. Ini saya rapinya. Terus ini kebetulan sih nggak tahu apa tapi saya buka. Nah, ini isinya alat pancing teman-teman. Nah, banyak tuh jenis alat pancing ya. Ada timahnya juga, mungkin ini timah nih, ini buat nyemburin ke laut. Terus ini buat manggil orang teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini buat mutus-mutusin kawat dan lain-lain teman-teman. Ini sama sih tuh, ini alat-alat pancing. Jadi fungsinya tuh buat ya kalau kita di tengah laut gitu ya jangan sampai gitu ya, maksudnya ini buat sesuatu keselamatan. Kalau misalnya kita butuh makan ikan ya kita tinggal mancing teman-teman, tinggal langsung aja. Terus ada lagi ya, apa ya, ini nah ini semacam apa ya, towing ya, semacam towing ya. Jadi ini tuh dilempar ke orang yang tenggelam, jadi dilempar ke laut. Jadi ini yang buat si penolong, yang sisi sini buat si penarik korban. Jadi dia dipegang begini teman-teman buat ditarik. Mungkin orangnya bisa berenang ya kan. Nah, itu. Terus sama ini. Nah, ini semacam immersion suit teman-teman. Jadi buat menjaga suhu badan agar tetap dalam kondisi yang normal gitu. Mungkin ada orang kedinginan atau semacamnya gitu, bisa pakai ini gitu.
ini selimutnya lah teman-teman. Oke, ini juga ada cara-cara pemakaiannya nih. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang nggak tahu tiba-tiba naik ini, di sini semua ada cara pemakaiannya. Cara pemakaian yang red ember tadi yang saya pegang, terus ya semua sistem yang ada di sini. Sini ada buku-bukunya teman-teman. Oke. Sekarang langsung kita di sini ada semacam kotak juga ya, tempat penyimpanan. Ayo kita cek dalamnya apa. Oke. Jadi ini isinya makanan ya teman-teman. Ini sebenarnya makanan emergency. Yang ini makanan dan ini minuman. Saya lebih banyak minumannya sih daripada makanan. Makanannya ini sih nggak bisa saya buka ya karena ini udah ada yang tanggung jawabnya. Saya takut terjadi ini kalau dibuka soalnya udah harus dimakan. Nah ini ada masa berlakunya juga teman-teman ini. Masa berlakunya nih. Masa berlakunya ini sama kayak ini. Jadi ini air teman-teman, ini makanan. Makanannya kayak biskuit, jadi kayak biskuit. Jadi kalau dimakan kita kenyang. Bentuknya sih kayak semacam biskuit kayak gitu, cuman memang kenyang juga sih kalau dimakan gitu. Saya juga pernah sih makan kayak gini. Itu yang mau expire pasti dimakanin sama kita gitu. Nah ini air ya, jadi lebih banyak air. Nah air sih cuman kayak gini. Nah ini masa berlakunya sama ini masa berlakunya sampai expire data sampai bulan 5 2022. Ini expirednya harus diganti juga teman-teman. Ini harus dilihat, udah ada tanggung jawabnya. Oke, itu aja langsung kita tutup ya. Aduh. Oke teman-teman, ini ada satu lagi nih tanggung. Ini ada semacam sabuk pengaman ya. Jadi waktu pendaratan nanti kita pakai ini nih. Gini ya, dulu ini baru kita pakai. Oke, siap. Tapi sebelum kita pakai ini kita harus pakai lab jacket dulu. Lab jacket itu jaket keselamatan, jadi bentuknya kayak pelampung gitu. Ya pasti udah pada tahu lah gitu. Oke, terus di sini ada bahan bakar ya. Jadi di sini ada tangki bahan bakar. Jadi tetap spot penyelamatin ini tetap pakai bahan bakar gitu. Nah, cara melihat bahan bakar isinya ada berapa itu ada levelnya teman-teman. Jadi levelnya tuh, nah ini dia levelnya teman-teman. Bahan bakar kita segini teman-teman, masih banyak nih. Nah, terus sini sudah, terus sini sudah, terus yang oke, kita kesini. Ini sama sih, ini drinking water, air juga. Dalam keadaan seperti darurat gitu memang kita butuh air yang banyak, butuh banget, ini butuh air banget yang banyak. Nah terus sama sih seperti di sana, ada makanan juga tapi sama sih kotaknya. Jadi kenapa dibikin box seperti ini, buat ya sekalian buat duduk tapi buat menyimpan persediaan gitu. Iya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi makanan udah kita bahas, terus ada alat-alat pancing yang lainnya, terus ini safety belt juga udah kita bahas. Nah di sini ada air silinder teman-teman. Air silinder ini nggak bisa dipegang atau dibuka gitu, karena ini dalamnya nanti gua kasih tahu. Jadi air silinder ini tabung oksigen ya. Jadi pada saat kapal meninggalkan dalam keadaan kebakar, jadi ini penting banget buat melewati api di dalam lautan. Ini penting banget. Jadi dia ngasih oksigen di dalam ruangan skoci ini ya teman-teman. Nanti gua kasih lihat di dalamnya seperti apa ya. Kurang lebih sih sama sih kayak tabung oksigen, dia ada selang-selangnya juga. Oke. Itu dalamannya tadi udah gue lihat juga. Terus di sini ada kampak ya teman-teman.
Ini penting banget teman-teman buat mutusin tali. Ya ini juga bisa buat bersihin ikan juga bisa ini. Tapi nggak bisa ya kalau buat ngelukain orang ya teman-teman. Ini tampaknya gue taruh dulu. Oke. Terus kita menuju ke sana. Ayo. Oke teman-teman, habis kampak tadi kita jelasin ini ada dayung teman-teman ya. Ini ada dayung namanya rowing oars. Nah ini buat dayung teman-teman. Jadi kalau kapal kehabisan bahan bakar ya bisa pakai ini juga. Ini buat rame-rame juga bisa buat dayung teman-teman. Sini ada boat hooks namanya teman-teman. Ya ini buat bentuknya seperti ini. Jadi buat ngambil nanti saya review nanti. Udah itu aja teman-teman ya. Nah, tadi yang air cylinder juga keluar dari atas ini teman-teman. Yang air cylinder tadi buat oksigen itu bisa keluar juga dari situ. Terus kita ke depan lagi teman-teman. Tepat di bawah gua ini adalah baterai ya. Baterai untuk start mesin skoci kapal ini. Jadi mesin skoci kapal ini untuk penggerak utamanya pertama kali digerakkan dia pakai motor starter teman-teman. Di start pakai baterai, tenaga baterai. Nah ini baterainya teman-teman. Baterainya tuh 12 volt aja. Nah ini baterainya teman-teman. Baterainya sih ya segini aja sih gitu. Cuman 2 biji 12 volt. Oke. Kayaknya udah gitu aja sih. Ini cuma baterai aja teman-teman buat start lamputnya gitu. Sekarang oke, langsung ke belakang lagi tuh. Jadi teman-teman di depan gua persis ini adalah sistem kontrol kapal ini, skoci ini maaf, skoci ini. Jadi untuk membelokkan ke kiri ke kanan ini persis ada di depan gua. Untuk memajukan, mundur, maju ini dari gua. Start dari depan gua persis banget teman-teman. Ini bangkunya ini persis teman-teman. Buat ya biasa sih nggak harus kapten di sini. Ya semuanya kru harus bisa. Karena memang dalam semua emergensi, alat keselamatan emergensi dari kru kapal semua harus bisa teman-teman. Ini persis pintu di belakang gue ini pintu keluarnya juga, dia pintu masuknya juga. Jadi banyak akses pintu masuk dari situ juga, dari sini juga, dari depan juga ada nanti teman-teman. Nah ini gue buka dulu. Oke. Oke, itu adalah sisi luar tadi pintu yang gue buka ya teman-teman. Jadi di sini ada cara-caranya juga, instruksinya, SOP-nya, standard operational procedure. Terus di sini ada bilges pump ya teman-teman. Ini bilges pump untuk pompa got kalau misalnya ada kapal bocor, maksudnya dalam skoci penyelamatan ini ada yang bocor. Jadi ini penting banget, cara gunanya ini cuma ditekan gini teman-teman, dia mompa ini di sub dari bawah ya teman-teman, terus dibuang keluar gitu. Jadi kalau terjadi kebocoran terus dipompa seperti ini teman-teman. Terus ini juga ada semacam kunci-kunci ya teman-teman, banyak kunci-kunci ya, harus ada ya teman-teman, ya perlu juga gitu, obeng segala macam. Jadi kapasitas dalam satu penyelamatan skoci ini adalah 30 orang teman-teman. Bayangin tuh 30 orang. Nah terus di sini ada ini semacam namanya tiller ya teman-teman. Ini semacam besi biasa sih. Ini buat gerakin steering teman-teman. Steering itu daun kemudi jadi ya. Jadi untuk gerakin kapal itu cuman ini aja teman-teman. Ini caranya cuman di sana dan di sini. Tapi ini dibuka dulu teman-teman. Ini dibuka dulu baru kita gerakin ke sana. Ini udah, bilgesnya udah, kapak juga, rata-rata udah. Nah terus di dalam sisi sini ada sekitar 4 teman-teman. Ini buat macam ngerilis. Jadi kalau kru udah masuk, ini bisa digerakin teman-teman. Ini pinnya ada pinnya juga. Jadi langsung bisa jatuh ke bawah juga. Banyak sih alat-alat safety untuk menaruh bawah. Seperti semacam ini juga teman-teman. Jadi kalau ini ditarik, dia langsung untuk ke bawah teman-teman. Terus di depan gua persis ini ada mesin pada skoci kapal teman-teman. Mesinnya tuh lumayan sih, bisa gerakin kapal segede-gede. Pasti mesinnya ya sama sih sama kayak seperti mobil, mesin mobil. Ayo kita buka aja.
Jadi ini adalah mesinnya dari skoci tersebut. Mesin ini harus bisa bergerak selama 4 jam tanpa henti dengan kecepatan 6 knot, itu menurut regulasi. Jadi bahan bakar untuk mesin ini 5,9 liter per jam. Nah, lalu di bagian sini terdapat nameplate engine dari bobot berat yang ditampung dan rotasin per menit serta tanggal pembuatan. Ya, ini buatan Cina. Nah, ini adalah air radiator, teman-teman. Air radiator itu adalah air pendingin. Lihat shaftnya menuju keluar, yaitu baling-baling kapal untuk menggerakkan dan memutarkan kapal maju mundur dari situ. Nah, kapasitas tangki pada mesin ini bahan bakar adalah 160 liter. Nah, yang tadi disinggung 5,9 berarti bisa selama 4 jam. Dan ini adalah level dari oli mesin ini. Oke teman-teman, di depan gue sini adalah alat semua kontrol yang ada di kapal skoci ini. Jadi kayak semacam ini adalah steering ya, untuk operasinya. Caranya ini tinggal diputar aja teman-teman, ke kiri ke kanan, itu pasti daun kemudi akan bergerak. Terus ini ada kompas teman-teman. Kita perlu banget kalau di laut, ini kompas perlu banget gitu. Kita tahu kita dalam keadaan di utara, barat, atau selatan. Terus ini ada namanya penter teman-teman. Jadi ini tinggal ditarik aja gitu untuk menjatuhkan tali hook penter ini teman-teman, buat supaya rebut bisa mendarat ke laut. Sama ini teman-teman ada hook release. Jadi ini semacam untuk ngerilis salah satu kawat atau wire ya teman-teman, yang besar gitu untuk menahan lifeboat ini atau skoci penyelamat ini untuk ke laut. Terus di sini juga ada mesin. Ini buat menggerakkan mesinnya teman-teman, buat maju atau mundur. Di sini kalau maju itu di kapal ahead, ini adalah netral, artinya propel dalam keadaan diam. Lalu ini ascent adalah dalam keadaan mundur. Ya, ini tinggal dirilis saya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ditarik seperti ini. Itu akan membantu proses mempercepat rebut untuk jatuh ke laut. Terus di sini ada kecepatan mesinnya, RPM. Terus ada di sini ada cara start. Ya, di sini ada tekanan-tekanan bahan bakar, temperatur atau dan yang lainnya di sini teman-teman. Terus di sini juga ada lampu navigasi ya kan. Di sini juga ada ini namanya set lamp teman-teman. Jadi untuk menyinari di laut teman-teman. Terus di sini ada baterai teman-teman. Jadi buat start baterai itu kita harus ini dulu teman-teman, di switch baterainya, baterai mana yang mau digerakkan. Nah, ini adalah sprinkler itu buat yang tadi pernah saya jelaskan. Jadi kalau ada api, kita kapal kebakaran di tengah laut, apinya itu menjalar. Nah, untuk oksigen, nah di sisi luarnya juga harus pakai ini teman-teman. Nanti saya kasih tahu sprinklernya yang mana. Oke, ini adalah yang ini teman-teman. Ini adalah air cylinder yang tadi saya bilang. Ini ada tekanan oksigennya teman-teman. Oke, kita mau coba start dulu ya teman-teman ya. Kita langsung start aja teman-teman. Oke, kita start ya. Oke, pertama ini ya. Terus baterainya kita on. Terus ini kita coba panasin dulu teman-teman. Tunggu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, langsung gerak ya. Jadi saya akan mencoba mesin maju dan mundur ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba mesin maju ya teman-teman.
Ada, begitulah teman-teman isi dari dalam skoci penyelamatan. Tadi ada yang kurang ya, tentang air sprinkler. Ini adalah air sprinkler teman-teman. Jadi nanti ini keluar air teman-teman. Kalau misalnya di dalam lautan itu terjadi kebakaran, jadi ini keluar air dari pipa-pipa ini teman-teman, buat mendinginkan di sisi bagian luar. Itu juga berpengaruh pada pihak dalam teman-teman. Oke, langsung gitu aja ya. Ini sekalian saya tutup.